Ketakutan terbesar kami adalah Pak Jokowi menyeleweng dari konstitusi yang pada sumpah jabatan presidennya ya harus taati betul itu konstitusi gitu. Pertama, kenapa gitu? Karena kita ada negara Indonesia ini negara republik, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, dan di konstitusi cara terang-terangan disampaikan bahwa negara kita ini negara yang demokratis, semuanya sesuai pilihan rakyat, ada hak asasi manusia, kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. dilanggar, Dan intinya pada satu hal, ketika Pak Jokowi kemudian dengan terang-terangan menyampaikan mengendorse beberapa calon tertentu, beberapa calon wapres tertentu, kemudian menggunakan fasilitas negara untuk kemudian memulangkan salah seorang calon presiden kembali ke tempat asalnya, atau bahkan menggunakan fasilitas negara bernama Istana Negara untuk memanggil ketum-ketum parpol, ini kedaulatannya berada di mana? Sederet kritik BEM UI kepada pemerintahan Jokowi terakhir. Jokowi milik parpol, bukan milik rakyat. Kalian kritik Jokowi lebih memilih milik parpol, berpihak kepada parpol. Atas dasar dan bukti dan data apa kalian bisa mengeluarkan statement itu? Hei kalian, ya, saya mau nanya, yang katanya Badan Eksekutif Mahasiswa, yang katanya mahasiswa itu kaum elitnya di suatu negara, tapi otak kalian tuh cetek, tahu gak ya? Kontribusi apa sebagai mahasiswa yang sudah kalian berikan untuk bangsa ini? Apa yang sudah kalian lakukan sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda? Hanya demo BBM, demo Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, itu yang kalian lakukan. Nah, hanya itu kemampuan kalian. Di mana suara kalian ketika Pak Mahfud MD, Pak Jokowi meminta agar RUU perampasan aset tindak pidana koruptor segera disahkan? Di mana suara kalian? Sementara kalian tahu ya, RUU perampasan aset itu lebih genting dan lebih penting dibandingkan yang kalian selama ini demokan. Ya, mana suara kalian yang katanya berpihak kepada rakyat? Kalian tidak berpihak kepada rakyat, tetapi kalian berpihak pada kepentingan. Jadi kalian jangan sok mengkritisi Pak Jokowi, ya. Yang penting perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa mendukung itu harus dalam konteks yang sehat, dalam konteks yang fair. Kemudian juga masyarakat bisa menguji ide, menguji gagasan, menguji program yang disampaikan atau yang telah dilaksanakan. Saya kira ini penting sekali bagi sehatnya demokrasi di tanah air, kematangan, kedewasaan dalam berdemokrasi kita. Saya kira pemilu ini adalah kontestasi gagasan, kontestasi hasil kerja, kontestasi prestasi, kontestasi rekam jejak, ya. Jangan sampai ini kita dalam pilpres ini kita memakai isu sara lagi, kemudian cara-cara fitnah yang saya kira tidak mendewasakan, tidak mematangkan demokrasi kita, ya. Iya, isu mengenai cawe-cawe ini kan memang sudah ramai sebelum pertemuan Pemret kemarin ya. Dan ketika Presiden kemarin menegaskan dengan bahasa saya akan cawe-cawe, tapi kemudian diterjemahkan cawe-cawe ini apa, menurut saya memang ini malah sebetulnya adalah sebuah bentuk klarifikasi dari Presiden bahwa cawe-cawe ini bukan dalam konteks intervensi kekuasaan, tetapi preferensi yang ingin ditegaskan oleh Presiden terkait adanya kesinambungan. Tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting. Karena kita menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak dalam tahun yang sama. Pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, dan dilanjutkan dengan pilkada, pilihan gubernur, wakil gubernur, pilihan bupati, wakil bupati, dan pilihan wali kota dan wakil wali kota yang digelar di tahun yang sama, yaitu tahun 2024. Ini bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa kita, masa depan negara kita. Dengan melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar,
Momentum waktu yang masih tersisa harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kapasitas teknis persiapan pemilu. Memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, memperbaiki masalah-masalah yang harus kita selesaikan, mengatasi kendala-kendala yang ada, mengatasi kelemahan-kelemahan yang masih ada. Segera ini harus kita selesaikan bersama-sama. Kemudian juga membangun inovasi agar pemilu semakin berkualitas, agar proses dan hasilnya mendapat dukungan yang luas dari masyarakat. Ini penting, legitimasi ini. Untuk itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tekankan untuk menjadi perhatian bersama seluruh jajaran KPU. Yang pertama, pastikan seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknisnya. Ini penting. Setiap tahapan harus memiliki koridor hukum yang jelas. Hal ini penting untuk mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan yang akan muncul. Yang kedua, saya perlu mengingatkan bahwa hal-hal teknis itu bisa menjadi politis. Hati-hati. Sekali lagi, hal-hal teknis bisa menjadi politis. Sehingga ini kita harus hati-hati. Untuk itu, pastikan kesiapan sarana dan prasarana logistik secara detail. Rencanakan dan lakukan pengadaan tepat jumlahnya dan tepat waktu. Memang kondisi ini yang perlu kita siapkan. Jangan sampai ketidaksiapan menyebabkan nantinya keributan-keributan di lapangan. Hal kecil-kecil ini kalau kita tidak detail mengikuti, menyelesaikan, bisa menjadi persoalan di lapangan, menjadi keributan-keributan di lapangan. Selain itu juga penting ini lakukan efisiensi dan transparansi, sehingga semuanya terbuka.